dasar hakikatnya. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa syahadat lebih penting dari sholat, enggak, karena urutan itu bukan yang buat, bukan, nggak ada di Quran gitu urutan itu ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ada lagi yang mau nanya? Nah, pertanyaannya gimana sih caranya supaya bisa terhubung, terbuka, terhubung, mengarah setiap saat gitu ya. Padahal kita kan hidup kadang-kadang punya pikiran, banyak urusan gitu ya. Lalu kemudian kita itu mungkin distracted, bahasa Indonesia apa? Teralihkan perhatiannya atas apa-apa yang kita anggap penting urusan itu. Lalu gimana bisa memulai sholat yang selalu terhubung itu, meskipun kita lagi nggak keadaan fisiknya sembahyang atau sholat, tapi selalu sholat gitu, setiap saat sholat. Nah, syarat pertama adalah kita harus tahu tadi bahwa sholat itu artinya terhubung, maka hati kita harus dibuka dulu. Tadi lewat visual sholat, hati kita tuh terbuka gitu. Nah, kalau orang hatinya terbuka, ciri-cirinya dia gampang untuk menerima aliran gitu. Ya, misalnya ada orang ngasih pendapat, Kang Abu, menurut saya gini deh, tapi Kang Abu bilang enggak gitu. Itu ketutup kan? Mental reptil, pernah dengar lihat reptil? Kadal ya, kabur gitu ya. Kadal, ular, itu kan mukanya gini semua. Nggak ada reptil yang gitu, mana ada gitu. Lihatin aja tampangnya reptil, mulai dari iguana, apa mukanya diem gitu, ya nggak? Pernah nggak lihat orang tampangnya kayak reptil gitu? Ya, tampang itu ekspresi dari hati loh. Kalau orang suka tersenyum, ketawa-tawa gitu, itu udah ciri banget hati kebuka gitu. Tapi yang ngeliat tampang lu tampang lu ya kadal banget. Kalau kadal, buaya, pernah nggak lihat buaya? Komodo, ya kan? Buaya darat kayak buaya laut kayak. Tahu bedanya buaya darat sama buaya laut ya? Bercanda dikit nggak apa-apa ya. Jadi wajahnya pasti tersenyum gitu. Kalau orang yang selalu sholat itu pasti ekspresi wajahnya itu ekspresi dari hati. Makanya salah satu ciri sholat yang benar tuh waktu sholat wajahnya ini atau gini. Nah, ini beda loh gitu. Nggak, mas, orang keluar masjid sama keluar mall beda Mukanya ya beda. Aneh gitu, keluar masjid tuh gitu, tapi keluar mall happy gitu. Kecuali masjidnya masas dan pijit gitu, keluarnya pasti gitu. Bercanda. Ini bercandanya kelewatan nggak ya? Nggak sih, sesuai circle sih. Karena baru pertama di sini belum, wah nih cabul nih gitu kan, nggak enak. Angkara Mas Oni kedua. Jadi hatinya kebuka. Kalau orang ada apa sesuatu tuh diperhatiin gitu. Apa ya pesannya buat saya gitu, nih orang gitu. Kalau ada orang bicara didengerin, pikirannya terbuka, nggak terkotak-kotak, nggak fanatik kayak apa ya, pokoknya gini, kalau nggak masuk neraka gitu. Itu tertutup loh orang kayak gitu. Kalau nggak sama gua bukan surga gitu misalnya. Ini orang gini banget nah gitu. Jadi orang harus kebuka, hatinya kebuka. Gitu. Sampai ada misalnya ada apa sesuatu tuh diperhatiin, oh ini nih pelajarannya dari Tuhan melalui si A, si B, si binatang peliharaan di mana-mana. Jadi semua tuh bisa ngasih petunjuk gitu. Kalau di 4251 tuh Allah berbicara kepadamu lewat perantaraan wahyu di belakang tabir atau mengirim utusan gitu. Utusan Tuhan kan macam-macam, bisa bentuknya anak, suami, istri, binatang peliharaan, apapun tuh kebuka hati kita.
Jadi setiap saat tuh oh gini. Nah, salah satu cirinya tuh wajahnya sering-sering tersenyum gitu. Nggak nyureng aja gitu kira-kira. Nah, jadi harus sering-seringlah tersenyum, karena wajah yang tersenyum hati juga tersenyum gitu ya. Tapi jangan juga senyum nggak berhenti lah gitu ya. Yang kedua, sholat itu syarat utamanya tumakninah gitu. Tumakninah itu arti santai aja lagi, nggak menekan, nggak tense gitu. Jadi ya santai aja gitu. Santai itu kunci loh ketika sholat. Kalau kita nggak santai, hati kita, pikiran kita pasti nggak terhubung sama Tuhan gitu. Jadi santai itu bukan berarti nonton Netflix seharian gitu, nggak mana-mana, nggak gitu loh gitu. Nggak, itu bukan santai, itu namanya males gitu ya. Nganggur. Terus ini lo kerjaan nggak dikerjain nih, ya santai aja kali. Itu bukan santai lo. Males, bukan. Santai itu aktivitas bisa banyak, bisa ngapa-ngapain, tapi ngerjainnya santai, nggak ada beban gitu loh. Gitu, flowing aja, effortless kalau bahasa anak sekarang ya, bahasa anak Jaksel tuh. Effortless aja kali gitu. Semua dialirin gitu. Jadi nggak yang merasa wah ada deadline nih, wah gitu. Itu pasti nggak terhubung tuh. Lu kenapa sih? Gua tuh lagi banyak pikiran tahu gitu. Gitu. Oke, lu kenapa gitu amat gitu? Senyum dong gitu. Gimana mau senyum orang gua lagi banyak pikiran, ketemu orang nyebelin, ketemu orang bete, ketemu si ini gitu kan? Makanya gua nggak bisa senyum. Kebalik. Lu tuh ketemu orang nyebelin, banyak masalah dalam hidup karena lu nggak pernah senyum gitu, sehingga kamu mengundang semua yang negatif itu masuk ke dalam dirimu gitu, kira-kira gitu. Maka hadapilah hidup dengan senyum aja, gak senyum aja dulu gitu. Nanti hukum tarik menariknya jalan gitu loh. Segala sesuatu yang positif itu akan ketarik gitu, kira-kira gitu. Nah, jadi harus senyum, selalu tumakninah. Nah, tumakninah itu bukan berarti pas sholat ya. Misalnya gini, kesel deh sama orang, pengen kebukin dia deh. Allahu Akbar. Ini waktunya gue santai. Udah selesai, tahiyat gini, balik lagi. Itu sholatnya cuman pas lagi sembahyang doang gitu. Bukan namanya buka itu apa gitu. Makanya sebenarnya maaf ya, ini aku agak kadang-kadang nggak mainstream gitu ya. Ibu-ibu yang lagi bete, yang lagi dapet gitu misalnya tuh, ya kan mukanya bete banget gitu kadang-kadang. Lu kenapa sih? Ya kan gue kayak ada waktu-waktu bebas Tuhan gitu. Gue nggak sholat, nggak apa gitu. Padahal dulu sebenarnya nih cerita awalnya tuh, itu kalau orang lagi dapet itu nggak boleh sholat di masjid gitu. Karena belum ada pembalut gitu, kotor gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh sholat sendiri, apa urusannya sholat sendiri gitu. Sholat aja mestinya gitu kan, di ayatnya jelas nggak boleh sholat di masjid gitu, kira-kira gitu. Meditasi aja, hati tetap enak gitu. Jangan ada waktu bebas Tuhan gitu loh. Hari ini gitu. Lagi bebas Tuhan. Bebas gitu. Jadi akhirnya nggak terhubung gitu. Padahal terhubung sholatnya setiap saat gitu. Kira-kira gitu. Nah, jadi harus santai. Nah, jadi pertama senyum, kedua santai, ketiga surat Al-Baqarah nih, saya mau nutup dengan ini, habis itu kita diskusi Kang Abu ya. Dirikanlah sholat di surat Al-Baqarah 238, dirikanlah sholat dan dirikanlah sholat wusto. Wusto itu artinya wasaton, wasatia, wusto itu artinya di titik tengah gitu, di titik tengah. Jadi kalau mau terhubung sama Allah, terhubung sama Tuhan, itu harus di frekuensi yang benar gitu. Allah tuh nggak bisa bahasa Jawanya itu angger tuh apa, sembarang frekuensi.
gitu. Kalau kita lagi misalnya Allah ada di gelombang FM, kita ada di gelombang AM gitu. Kita lagi nyetel dangdut padahal itu jazz gitu kan, nggak nyambung gitu ya. Nah, jadi harus benar-benar di titik yang pas terhubungnya gitu. Namanya titik wusto. Wusto itu artinya di titik tengah. Misalnya apa? Misalnya adalah santai. Santai itu di titik tengah. Kalau di titik kirinya itu sibuk, di titik kanannya males, kita di titik tengah santai gitu misalnya. Harus di titik tengah aja semuanya. Kalau kita minggir dikit ke frekuensi kiri dikit, nggak terhubung aja gitu, nggak jadi sholat gitu. Titik kanan nggak jadi sholat juga, harus di tengah semua dalam segala hal di titik tengah gitu. Ya, misalnya gini, lagi sholat gini, abis ini gue mesti ngapain ya? Nah, itu pasti nggak terhubung tuh. Atau Allahu Akbar, kemarin tuh gimana sih? Nah itu tuh. Jadi udah mikir yang ke depan, mikir yang belakang, nggak di titik tengah. Harusnya di saat ini gitu. Jadi hati, pikiran, perasaan semua tuh ada di sini dan di saat ini gitu. Kalau ada di nanti besok gimana, nggak terhubung tuh biasa gitu. Jadi di titik tengah gitu. Di titik tengah tuh misalnya juga, kan kita bicara bukan sholat ritual juga, tapi dalam segala hal nih. Abis sholat, nggak nolongin orang gitu. Makanya ada surat Al-Ma'un kan, kamu sholat tapi kok kamu nggak nolongin orang gitu. Nah itu di titik tengah gitu, di pertengahan 25-67. Kalau orang pelit pasti sholatnya nggak bener ya gitu. Tapi juga bukan berarti semua dikasih gitu ke orang lain. Orang-orang yang Tuhan bilang jangan nolongin yang ini lagi diuji, lagi dikasih pelajarannya kita tolongin juga, itu salah juga. Harus di titik tengah yang pas gitu. Di titik tengah tuh kalau gelombang, misalnya ada gelombang alfa beta tuh gelombang pikiran gitu, ada gelombang delta atau yang gelombang tidur gitu. Nah kita di titik tengah, gelombang aware tapi nggak banyak pikiran gitu, kira-kira gitu. Namanya gelombang theta gitu. Kita di titik di gelombang itu gitu. Dalam apa lagi misalnya di titik tengah tuh misalnya juga gini, sholat, aku pengen hatiku terbuka sama Tuhan gitu. Aku pengen sholatku bagus deh. Wah, gini, diusahain bagus gitu. Gimana caranya supaya sholat gue bagus gitu? Berusaha. Itu nggak di titik tengah namanya. Kan yang ngebuka hati kita Tuhan. Tapi gini sholatnya, bodo amat lah, mau bener mau kagak gitu kan, terus seenak-enaknya, itu juga nggak di titik tengah. Di titik tengah tuh nggak, kita tuh santai tapi membiarkan Tuhan yang bekerja gitu. Kayak tadi di titik kiri membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, itu bisa kebuka nggak hatinya? Enggak gitu. Enggak, pasti enggak. Kalau kita sibuk membaca bacaan, hati kita pasti nggak kebuka karena kita lagi pikiran otak kita sibuk membaca. Tapi di satu titik lagi, Allahu Akbar, diem gitu. Itu juga nggak di titik tengah. Di titik tengah tuh Allahu Akbar, membiarkan Tuhan membacakannya di hatiku gitu. Aku mengikutinya. Itu titik tengah namanya. Ini nggak gampang loh. Maksudnya kita harus, bukan nggak gampang itu gini. Kalau dibilang sholat gini susah apa enggak? Susah enggak, gampang enggak gitu, di titik tengah gitu. Karena semua Tuhan yang melakukan gitu. Di titik tengah juga misalnya, aku pengen sholatku bagus, itu nggak bener. Aku nggak kepengen sholatku bagus, itu nggak bener juga gitu. Tapi di titik tengah adalah aku bersedia. Apapun yang Tuhan hendak alirkan, yang terjadi, Tuhan membuka hatiku. Apapun yang Tuhan kehendaki terjadi saat ini, terjadilah gitu. Bersedia aku menerima apapun. Berserah, itu titik tengah. Gitu.
Apalagi apa semua banyak banget, ini kayak 360 derajat diputar kanan kiri atas bawah, semua harus di titik tengah aja gitu. Kayak orbit gitu. Kayak planet-planet muterin ke satu titik, kita harus di tengah terus gitu. Nah, begitu kita di titik tengah, pasti terhubung sama Tuhan setiap saat. Tapi begitu pikiran kita pusing gitu, nah itu pasti enggak gitu. Harus balik lagi ke titik tengah lagi gitu. Berarti titik tengah itu center gitu ya? Center of everything. Dari semuanya ya? Iya, dan Tuhan yang akan, kamu kurang nih ke sini, kamu balik lagi ke titik tengah. Begitu kita santai, kita balik kok ke titik tengah. Kalau kita udah pernah ngalamin, oh kayak gini nih titik tengah nih gitu loh, rasanya tuh lepas gitu, enak gitu. Tapi bukan yang gini, excited yang kayak baru dapat tas baru gitu. Tas apa sih yang Hermes. Kalau saya bilang, ya yang itu hatinya tahu kok, gitu. Yang itu tuh, nggak usah diomongin yang mana, yang itu aja. Nah itu di situ. Jadi bukan yang excited berlebihan, tapi yang yang itu. Gitu. Bukan cuman yang ketawanya kayak wah hahaha gitu, atau ini tapi senyumnya gitu. Senyum tuh di titik tengah. Titik tengah. Semuanya titik tengah. Baru kita bisa merasakan setiap saat terhubung kepada Tuhan. Baru Tuhan akan mengalirkan aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya dirikanlah sholat dan terjadilah zakat. Zakat itu bukan bayar zakat, bukan. Zakat itu membersihkan. Jadi kotoran-kotoran yang ada tuh, kotoran itu kayak, ada tisu nggak ini? Kayak gini nih. Ini kita lagi megangin hajar aswad nih, di hati kita ada hajar aswad tuh kotoran kan, simbol kotoran. Itu kita pegang gini. Nah di titik tengah tuh ngebuka gini. Nah gitu. Ketika dibuka nih dibersihin nggak? Sebenarnya bukan gini bentuknya, tapi gini gitu. Kayak daun yang gugur gitu. Nah gitu. Kotorannya hilang sendiri gitu. Kotoran-kotoran di hati itu lepas satu-satu gitu. Lepas gitu. Nggak perlu didorong, nggak perlu dibersihin, lepas sendiri gitu. Karena dosa itu udah diampuni sebelum dilakukan sebenarnya. Dosa kita tuh udah diampuni sebelum dilakukan. Coba buka tuh 43 1 sampai 48 1 sampai 3. Tapi kita itu tidak memaafkan diri kita, tidak memaafkan orang lain, dan tidak memaafkan keadaan atau peristiwa. Jadi belum diampuni gitu. Lalu kita berdoa kepada, ya Tuhan ampunilah dosa-dosaku gitu. Tuhan bilang, ya aku kan maha pengampun. Itu dosa kamu semua yang segede apa itu udah aku ampuni semuanya. Tapi apakah kamu sedang melepas atau menggenggam gitu loh. Ini tuh udah diampunin nih, tapi kitanya masih megang gini nih. Jadi yang belum ngampunin dosa siapa? Ya kita sendirilah. Masa Tuhan belum ngampunin dosa? Lalu kita mohon ampunnya gitu, ya Allah ampuni, ya Allah gitu. Tuhan bingung kan, ini udah diampuni loh, ini sebenarnya gitu. Tapi kamu belum lepas. Nah pertanyaannya, kamu tahu nggak apa yang harus dilepas? Kan nggak tahu ya. Makanya Tuhan bimbing nanti, yang ini son dilepas. Nah ini lepas. Si kampret itu dimaafin ya son gitu misalnya. Si kampret itu dimaafin. Yang lu sebut si anjing itu. Yang anjing itu maafin aja gitu ya kan. Maafin dia dan doakan dia seperti kamu doain anak kamu gitu. Maafin, lepas, maafin gitu. Jadi ini yang kayak daun-daun gugur gitu, kira-kira gitu. Nah itu gitu. Jadi selalu ada di titik tengah ini. Kalau saya bisa jabarin banyak banget bu, nggak selesai sehari itu. Banyak dalam segala aspek gitu. Kira-kira gitu. Nah itu kita akan selalu terhubung. Mungkin itu Kang Abu. Kita boleh tepuk tangan dulu ibu-ibu. Seru ya, bahas sholat tuh nggak mungkin satu pertemuan sih.
karena luas gitu. Cuman dari analoginya Mas Sony kita bisa belajar bahwa Bu, hidup ada masalah nggak? Ada lah ya. Jadi kalau manusia dibalut masalah tuh wajar. Karena kalau dibalut wijen namanya onde-onde. Balik lagi. Mau terusin lagi tapi kok kurang temannya ya. Iya, ini jangan serius amat Bu, biasa aja, santai ya. Oke, saya mungkin mau bikin landing perspektifnya begini. Jadi kan tadi kita udah bicara ya. Saya sedikit mungkin supaya ada gambaran gitu. Kalau Allah kita sebut sebagai sumber, the source, itulah yang disebut sebagai aku satu gitu Bu. Ya, supaya nanti gini-gini. Allah dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Berarti sebenarnya nggak ada jarak, betul nggak? Berarti kalau sekarang ada orang yang bicara mau mendekatkan diri